Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci. Kita sudah sampai dalam studi kita tentang surat Paulus, yang pertama kepada orang-orang percaya di Korintus sampai pasal terakhir, yaitu pasal 16 dari kitab 1 Korintus. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Selamat datang. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid, di akhir surat ini setelah Rasul Paulus menyajikan kepada kita ajaran-ajaran yang sangat penting, apakah topik terakhir dari pasal yang terakhir? Topik utama dari pasal ini adalah penggalangan. Pengumpulan dana dari persembahan orang-orang. Hal itu diarahkan kepada orang-orang miskin. Ya, ini adalah topik terakhir. Setelah itu, Paulus berbicara tentang rencananya pada masa mendatang dalam pelayanan. Pergerakannya dari satu tempat ke tempat lain dan akhirnya ucapan salam yang ia tujukan kepada jemaat di Korintus. Izinkan saya membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Bagaimana Paulus mengatur penggalangan dana bagi orang-orang kudus? Yang pertama saya perhatikan adalah bahwa ia menyebutnya penggalangan uang bagi orang-orang kudus dan tidak mengatakan bagi orang miskin. Ini adalah semacam cara yang sopan. Ya, Jadi bahkan ketika kita mengumpulkan pemberian bagi sesama orang kudus yang berkekurangan, mereka adalah orang kudus. orang kudus di mata kita. Kemungkinan besar ia di sini sedang mengumpulkan bagi orang-orang percaya di area Yudea karena mereka sedang menghadapi dua masalah seperti yang kita pahami dari kitab Kisah Para Rasul. Mungkin mereka sedang menghadapi bala kelaparan yang disebut dalam Kisah Para Rasul 11 yang dirujuk oleh Agabus. Mungkin dampaknya masih terasa di sana. Kedua, ada sebuah masalah yang terus ada bahwa orang Yahudi yang menerima Kristus sebagai juru selamat ditolak oleh keluarganya dan hak-hak keuangannya dirampas dalam keluarga sehingga mereka menjadi miskin. Jadi di sini ia sedang meminta dari jemaat yang asalnya non-Yahudi untuk memberikan sesuatu dari kemakmuran mereka kepada sesama orang percaya, rekan-rekan mereka dalam satu tubuh, karena situasi-situasi mereka yang sukar. Setelah itu ia berkata, aku sudah memberikan petunjuk-petunjuk kepada jemaat-jemaat di Galilea, aku juga ingin kamu melakukannya. Apa yang harus kita lakukan? Prinsip pertama, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu. Jelas bahwa kata pada hari pertama dari tiap-tiap minggu artinya bahwa jemaat-jemaat berhenti memikirkan hari Sabat. Seperti orang Yahudi menjadi harinya Tuhan. Hari Tapi Minggu. hari pertama dalam seminggu telah menjadi harinya Tuhan. Tentu kita tahu bahwa Kristus bangkit pada hari Minggu. Dan penampakan dirinya paling banyak dilakukan pada hari Minggu. Dan Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta yang jatuh pada hari Minggu. Gereja dibentuk pada hari ini. Gereja dibentuk di dalamnya. Dan para murid datang bersama untuk memecah-mecahkan roti menurut Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7. Hari pertama dalam minggu itu adalah pada hari Minggu. Bahkan Yohanes si penglihat menerima pewahyuan yang tertulis dalam kitab Wahyu Pada harinya Tuhan. harinya Tuhan pada hari Minggu.
Ya, sesudah ia berkata menyisihkan sesuatu dan menyimpannya dari rumah supaya jangan pengumpulan itu berdiadakan kalau aku datang. Apa artinya itu? Mengapa Rasul Paulus ingin agar pengumpulan itu terjadi saat ia hadir? Normalnya pengumpulan cepat di hadapan seseorang yang mengumumkan sebuah proyek tidak didahului oleh pemikiran dan persiapan yang matang. Mungkin itu membuat orang-orang memberikan apa yang ada di dompet mereka saja. Namun ini tidak benar. Terkadang beberapa proyek perlu dipikirkan dahulu dan dipertimbangkan dengan tepat dan didoakan. Jadi ketika saya memberikan pemberian saya memberikan sesuatu yang baik dan pantas. Dr. Farid, ketika ia berbicara di sini tentang hal memberi, ia berkata sesuai dengan apa yang kamu peroleh, apakah ia bermaksud menyarankan untuk memberi sedikit atau apakah banyak dan berlimpah? Apa maksudnya? Kata ini artinya bahwa pemberianmu akan sebanding dengan penghasilanmu. Jadi, jika penghasilanmu baik, maka pemberianmu seharusnya tidaklah sedikit. Benar? Di sisi lain, seharusnya tidak ada suatu tekanan besar atasmu ketika kamu memberi, sehingga kamu memberi lebih banyak daripada kemampuanmu. Namun itu tidak berarti sedikit. Karena banyak orang berpikir memberi persepuluhan, 10% itu banyak sehingga mereka memberi lebih sedikit. Pada faktanya, sebenarnya kecenderungan natural bagi manusia adalah bahwa ia memberi lebih sedikit. Jika kita ingin menghadapinya sendiri, kita suka untuk memberi lebih sedikit sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Untuk memberi sesuatu, tidak sama sekali. Namun kita selalu harus memberikan apa yang layak dan yang sesuai dengan kemampuan kita. Namun terkadang apa yang di luar kemampuan kita, sesudah itu, sebuah prinsip yang sangat penting. Silakan. Ia berkata dalam ayat 3, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak. Dalam bahasa yang sederhana, ia mendorong mereka untuk membentuk sebuah komite keuangan karena uang di dalam gereja tidak boleh dipegang oleh satu orang. Benar. Tidak boleh sama sekali. Iya. Itu harus dipegang oleh sebuah komite yang terdiri dari 3 orang. Yang artinya bukan satu orang sendirian ataupun 2 orang. Mengapa paling sedikit 3 orang? Karena hal keuangan selalu berada dalam pengawasan oleh seluruh jemaat. Karena itu, komite harus memberikan ketenangan hati pada saudara seiman di gereja, para anggota jemaat yang ada. Kedua adalah bahwa harus ada sejenis diskusi antara para anggota komite ini. Setelah itu, Paulus berkata, kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Faktanya saya melihat di sini, kesopanan Paulus, ia bisa saja menyuruh persiapkan, dan aku akan bawa uang itu dan pergi. Tetapi bahkan Paulus menutup pintu di hadapan siapapun yang mungkin memiliki keraguan terkecil sekalipun kepadanya, sehingga ia menutup pintu itu seolah ia berkata kalau ternyata penting bahwa aku pergi juga. Dan ia benar-benar pergi. Kalau kamu lihat aku harus pergi, aku akan pergi. Namun aku tidak akan membawanya sendirian, mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Benar. Saya memperhatikan sesuatu, Dr. Farid, bahwa jemaat di Yerusalem mempunyai perkenanan rohani terhadap jemaat-jemaat non-Yahudi. Benar. Di sini jemaat non-Yahudi merasa berkenan secara finansial dalam hal bermitra dengan jemaat Yerusalem. Bagaimana Anda memandang kemitraan ini? Maksud saya perkenanan spiritual dan finansial serta kerjasama antara jemaat-jemaat. Saya melihat di dalamnya bahwa dalam tubuh Kristus ada sebuah keharmonisan yang indah. Setiap orang menghargai yang lain. Benar sekali. Jemaat di Yerusalem mempunyai hak istimewa spiritual karena semua rasul datang dari Yerusalem. Dan jemaat pertama yang dibentuk adalah jemaat di Yerusalem. Jemaat kedua adalah Antioquia. Sesudah itu Injil menjangkau ke orang-orang non-Yahudi seperti Korintus. Oke? Di sisi lain, saudara-saudara seiman dari jemaat-jemaat non-Yahudi tidak menghadapi situasi yang sulit seperti jemaat di Yerusalem. Mereka yang ada di Korintus tidak terpapar dengan panean apapun. Uang mereka ada di tangan mereka. Itu sebabnya ia berkata di sini bahwa mereka punya perkenanan spiritual. Kamu juga harus menghargai itu dan menanggapinya dengan bantuan finansial. Saya akan membaca beberapa ayat kemudian kita rehat sejenak. Ayat 5, aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja, aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan
menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, Kekasih seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Saya punya pertanyaan dari salah satu ayat yang Anda bacakan. Silakan. Kami melihat di sini bahwa Paulus berbicara tentang rencana-rencana pribadinya. Pertanyaannya, ketika kita merencanakan untuk masa mendatang, apakah ini bertentangan dengan kehendak Allah? Apakah merencanakan bagi masa depan di mana saya melayani bertentangan dengan kehendak Allah dan tuntunan Roh? Dibutuhkan keseimbangan saudara ayat. Di sini ada hamba kelas 1 yaitu Rasul Paulus. Ia menyeimbangkan antara dua hal. Ia mempunyai sebuah rencana bagi gerakan-gerakannya dalam pelayanan. Ia berniat untuk pergi ke Yerusalem. Ia berniat untuk pergi ke Makedonia. Ia tinggal di Efesus. Ia memberitahu mereka, aku akan menemuimu saat aku pergi ke Makedonia, karena aku akan tinggal di Efesus, dan ia memastikan harinya sampai hari Pentakosta. Namun, jangan lupakan perkataan ini. Jika diperkenankan Tuhan. Ya. Jadi pelayan Tuhan harus duduk dan buat rencana untuk gerakan-gerakannya. Juga rencananya ini diketahui oleh jemaat-jemaat. Namun ia selalu mendahulukan kehendak Allah, jadi ia fleksibel. Mungkin Tuhan akan mengubah rencana itu, amin, dan benar saja rencana Paulus berubah. Tetapi ia tetap tunduk kepada kehendak Tuhan. Benar. Saya harap kita tidak salah paham tentang ini dan berkata bahwa tuntunan Roh pada pelayan Tuhan membatalkan rencana-rencananya. Tidak, sama sekali. Pelayan Tuhan membuat rencananya, orang percaya membuat sebuah rencana dalam kehidupan. Lalu ia datang dan menempatkan sepenuhnya di bawah kehendak Tuhan, dan dengan ini ia akan menikmati tuntunan Roh Kudus dan juga menikmati kesiagaan dalam rencana mentalnya itu diterangi oleh karya Roh Kudus. Terkadang orang percaya merencanakan menurut hasratnya, dan dalam terang hadirat Tuhan, Tuhan membatalkan dan mengubah arah-arahnya. 100%. Oke, ketika ia berkata, tapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan besar dan penting. Tetapi di sisi lain ada banyak penentang. Mohon jelaskan tentang pintu kesempatan yang efektif yang terbuka bagi pelayan Tuhan itu, dan para penentang, serta lawan. Topik tentang pintu kesempatan yang terbuka sangat menarik. Dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, bagi setiap orang yang ingin melayani Tuhan dengan tulus, kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Aku telah membuka pintu bagimu, pintu bagi pelayanan, sebuah pintu untuk memberitakan Injil, sebuah pintu untuk mengajarkan firman yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Setelah itu, dalam surat ini, Paulus pergi ke Efesus, dan dia tidak berharap untuk tinggal di sana selama 3 tahun. Ia tinggal 3 tahun, inilah sebuah periode yang sangat lama. Tetapi Tuhan membuka pintu itu bagi dia. Ia berkata pintu yang besar. Dan efektif. Sejumlah besar orang mendengarkan firman Tuhan. Semua orang yang tinggal di Asia, ini sesuatu yang tidak lazim. Dan efektif, artinya buah-buah masih terus berdatangan, orang-orang masih diselamatkan. Sebuah jemaat masih terus dibangun. Namun ada musuh lawan yang tidak berdiam diri. Musuh ini sang lawan adalah iblis. Ia menggerakkan para penentang. Saya ini katakan pada diri sendiri dan kepada sesama pelayan Tuhan. Bukan dengan adanya lawan, itu berarti Tuhan menutup pintu, tapi sebaliknya. Ketika pintu itu berhasil, untuk Anda akan menemukan berbagai hambatan, lawan, dan penentang. Iblis suka menghalangi pekerjaan. Dalam kaitan dengan topik tentang penginjilan dan pemberitaan Injil, di awal surat ini kita berbicara tentang latar belakang penyembahan berhala dalam diri orang Korintus. Dan di akhir surat ini, ia berbicara tentang pintu kesempatan yang efektif dan para lawan. Saya ingin mengatakan jika seorang pelayan Tuhan pergi ke sebuah negara yang moralnya seperti Korintus, di mana tidak ada orang Kristen, terang Injil tidak ada di sana, dan pelayan Tuhan ini melihat kegelapan total. Apa yang akan Anda katakan untuk menyemangati dia lewat surat Rasul Paulus yang hebat ini? Saya berkata sepanjang Anda ada di sana sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, berharaplah. Agar dengan berada di tempat itu, Anda akan menghasilkan buah, dan mintalah agar Tuhan menjagamu dari rasa takut dan kegagalan. Karena ada 2 problem bagi pelayan Tuhan manapun. Bahwa ia takut ketika ada lawan, dan bahwa ia kecewa ketika ia tidak melihat buah secara cepat. Namun, biarkan pelayan Tuhan dijaga dari kedua hal ini. Ayat 10 dan 11 ia berkata, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut,
sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat agar ia dapat kembali kepadaku. Ayat 12 tentang saudara Apolos. Telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, nanti ia akan datang. Saya ingin komentar tentang Timotius dan Apolos dan hubungan mereka dengan Paulus. Paulus itu mengagumkan. Paulus hampir menjadi yang pertama untuk menyiapkan susunan tim kerja dalam pelayanan. Susunan tim kerja. Paulus jarang bergerak sendirian. Ia selalu bergerak dengan sebuah kelompok. Dan mungkin sasaran utamanya untuk bergerak dengan sebuah kelompok adalah untuk mendorong orang-orang lain untuk melayani. Saya akan memberi sebuah contoh. Timotius. Kita membaca bahwa ia membawanya dalam perjalanan misinya yang kedua. Tertulis dimulai dari Kisah Para Rasul pasal 16. Timotius dari sifat karakternya pemalu. Sangat lembut, sangat sensitif, dan sering sakit. Ia mempunyai banyak kelemahan dan sakit perut. Ada sebuah bahaya dalam karunia yang Allah berikan kepadanya. Ada sebuah karunia khusus yang Timotius miliki. Dan bahaya ini adalah bahwa ia tidak dapat membangkitkan karunia itu. Jadi Rasul Paulus mengutus dia ke jemaat di Korintus seperti yang kita baca dalam pasal 4. Aku mengirimkan kepadamu Timotius, ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus. Namun di sini ia merekomendasikan dia. Karena semua karakteristik yang aku berikan kepadanya sekarang. Hati-hatilah agar tidak menolak dia. Hati-hatilah agar tidak menolak dia. Jangan biarkan seorang pun menolak dia. Lalu ia memberi mereka alasan-alasannya. Mengapa kita tidak menolak dia? Karena ia melakukan pekerjaan Tuhan seperti halnya yang juga aku lakukan. Begitu mulianya engkau, Paulus, dan ada sebuah perbedaan besar di antara Seperti mereka. yang aku lakukan juga. Namun ia menempatkan Timotius sebagai orang yang setara. Ia melakukan pekerjaan Tuhan seperti aku. Tetapi kamu kan seorang rasul. Kamu sudah lakukan berbagai mujizat. Kamu sudah melihat Kristus. Timotius tidak punya satupun dari hal tersebut. Tapi ia berkata, ia melakukan pekerjaan Tuhan dan aku juga melakukan pekerjaan Tuhan. Kami berdua sama-sama berdiri dalam posisi yang sama. Sedangkan untuk Apolos, kita melihat di sini, pertama-tama bahwa Paulus meminta dia dengan berkata, aku mendesaknya. Ia terus memberitahu dia, ayo berangkat. Namun dia tidak bersedia dan di sini kita melihat kebebasan dalam pelayanan. Tapi mengapa ia tidak bersedia untuk berangkat? Kemungkinan besar ia tidak ingin pergi pada saat itu karena ia tahu bahwa ada orang-orang yang mulai membuat kelompok-kelompok dan akan menggolongkan diri Aku salah dari satu golongan kelompok. Paulus dan aku dari golongan Apolos. Benar. Mereka akan menempatkan dia sebagai Ketika ketua ia kelompok. berangkat, mereka akan berkata, Pak Ketua telah tiba. Sang ketua telah tiba, jadi Benar. ia seorang pria yang bijak dan rohani. Ia berkata jika pergi sekarang, itu akan mendukung perpecahan jemaat. Izinkan saya tetap di sini. Di sini kita melihat tuntunannya. Maksud saya dituntun dan dipimpin oleh Ya, roh. dituntun dan siaga terhadap roh. Benar. Kesiagaan spiritual. Benar. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Benar, saya akan rehat dan kembali untuk mengajukan pertanyaan tentang rumah yang telah mengabdikan dirinya pada pelayanan kepada orang-orang kudus. Pemirsa terkasih, saya akan kembali lagi menjumpai Anda setelah rehat. Tetap bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita dalam pasal terakhir, surat 1 Korintus. Dr. Farid, sebelum rehat saya bertanya kepada Anda tentang ayat 15, ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayan orang-orang kudus. Apa yang mereka lakukan untuk mengabdikan diri mereka kepada pelayanan bagi orang-orang kudus? Mereka membuka rumah mereka. Dalam bahasa kita sekarang, mereka telah mempersiapkan sebuah ruangan atau lainnya lagi untuk menjamu orang-orang percaya yang datang untuk bertamu. Mereka akan berikan sebagian uang mereka dan kemampuan mereka untuk menjamu. Mereka membantu siapa saja di dalam jemaat Korintus dengan cara apa saja. Mereka berspesialisasi dalam melayani orang-orang kudus tentunya. Kita sepakat di sini bahwa orang-orang kudus di sini bukanlah mereka yang telah meninggal. Orang-orang percaya. Kalau tidak, bagaimana mereka akan melayani? Orang-orang percaya. Benar. Ia sedang berbicara tentang orang-orang percaya yang hidup bersama mereka. Jelas bahwa keluarga ini mencintai dan dicintai. Kalau tidak, mereka tak akan dapat menjalankan peran ini dalam sebuah atmosfer seperti dalam jemaat Korintus. Dalam sebuah atmosfer seperti yang di dalam Jemaat Korintus, nasihat yang kami berikan kepada semua keluarga Kristen di gereja manapun adalah
untuk membuka rumah mereka untuk orang-orang percaya. Benar. Kita akan mengambil pertanyaan dari para hadirin. Ayat 20, salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Saya bertanya-tanya karena dalam kitab Allah ada disebut tentang salam dan cium seorang kepada yang lain. Apakah ini benar? Untuk menemukan dalam kitab Allah dalam ayat-ayat kudus tentang salam dan sebuah cium kudus, di manakah pewahyuan Allah dalam hal ini? Izinkan saya bertanya dan mengingatkan kita sendiri tentang jenis hubungan antara orang-orang percaya menurut ajaran-ajaran perjanjian Mereka baru. adalah keluarga Allah. Keluarga Allah. Dalam keluarga Allah, ketika saya melihat saudara-saudara saya, misal Anda mempunyai 3 anak perempuan, ketika satu orang tidak ada dan kemudian kembali, apa yang mereka lakukan? Cium dan memeluk. Benar, terkadang ada air mata juga. Benar. Begitu juga kita adalah anggota-anggota dari satu tubuh. Anggota-anggota dari satu tubuh yang bekerja secara harmonis satu dengan yang lain. Inilah sudut pandang yang mulia dari hubungan antara orang-orang percaya. Ada persekutuan antara orang-orang percaya dan persekutuan mempunyai banyak cara. Salah satu cara dalam persekutuan adalah menyalami dengan tangan. Ada juga saya mencium Anda. Namun lihatlah Alkitab dengan cermat. Alkitab kita yang hebat berkata cium kudus, itu berarti 2 hal. Hal itu bebas dari tipu daya. Benar. Kedua, hal itu bebas dari ketidakkudusan. Pada saat itu di Korintus, adalah dengan mencium satu kepada yang lain dengan cara ini. Saya melihat beberapa bangsa yang tidak saling mencium. Misalnya orang Sudan tidak saling mencium, namun ia mengulurkan tangan dan menyentuh bahu orang lain. Inilah cara mereka. Jadi di sini Rasul Paulus ingin berkata, dalam hubungan yang kudus dan kasih yang tulus, yang menghubungkanmu bersama sebagai orang-orang percaya menyatakan kasih ini dalam cara-cara seperti memberikan salam dan cium. Sepanjang ciumannya adalah cium kudus. Kita juga berkata bahwa cium dalam masyarakat timur adalah antara sesama saudara, pria satu dengan yang lainnya dan sama saudari wanita satu dengan yang lainnya. Sedangkan untuk menyebut nama dalam Alkitab, ini adalah kehormatan. Ini adalah sebuah daftar kehormatan. Semua yang melayani Tuhan kita, Tuhan suka dalam pewahyuannya menyebut nama mereka untuk mengatakan bahwa mereka yang melayani dia bahkan dalam satu hal kecil berharga bagi dia. Kedua, ia juga mendorong kita untuk melayani. Benar. Dan nama-nama ini tidak musnah karena mereka telah melakukan perbuatan besar. Benar. Benar. Saya ingin komentar terakhir tentang perkataan dalam ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Anatema. Maranatha, Maranatha. Sebenarnya mereka datang bersisian. Kata-kata ini dari bahasa Aram, bukan Arab. Rasul Paulus berkata pada akhirnya, jika seorang tidak mengasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah dia anatema. Dan kata anatema artinya terlarang atau dirampas, terpisah, terkutuk. Lalu ia mengarahkan perkataannya kepada orang-orang percaya dan berkata, Maranatha. Itu adalah sebuah kata dalam bahasa Aram yang artinya Mar adalah Tuhan. Maranatha dapat ditulis dalam 2 cara. Jika kata itu ditulis maran, spasi ata, itu berarti bahwa Tuhan telah datang. Namun jika kita menuliskannya marana dan spasi ta, itu berarti Tuhan akan datang. Di masa mendatang. Benak mereka penuh dengan pemikiran Tuhan yang telah datang. Dan yang akan datang sekali lagi. Itulah sebabnya ia berkata, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Terima kasih banyak Dr. Farid. Saya sangat menikmati mempelajari surat hebat ini bersama Anda. Ini adalah sebuah surat yang berguna bagi gereja manapun dan dimanapun. Ya. Kita akan simpulkan episode ini bersama hadirin. Saya ingin tahu apa saja prinsip-prinsip memberi orang Kristen seperti digambarkan dalam pasal 16. Sebelum kita mengatakan tentang prinsip memberi, ada sebuah kata yang sangat penting. Rasul berkata bahwa pengumpulan uang ini adalah untuk orang-orang kudus, bukan untuk orang miskin. Dan di sini kita melihat moral Kristen yang luhur. Kita bisa meringkas ini menjadi 4 prinsip. Prinsip pertama adalah mengatur pengumpulan, dilakukan sebelum Rasul Paulus datang, dan alasannya adalah bahwa pemberian-pemberian akan tersedia dan siap sehingga orang yang memberi bisa makmur. Ini membawa kita kepada prinsip yang kedua. Itu tidak berarti memberi sedikit, namun pemberian itu harus relatif sesuai dengan penghasilan dan harus dengan sukacita. Yang ketiga, ada komite finansial yang terdiri dari paling sedikit 3 orang. Karena ada 3 alasan. Harus selalu ada pengawasan juga konsultasi dan memberikan ketenangan hati. Prinsip keempat adalah bahwa sang rasul menyarankan bahwa ia sendiri bisa pergi menyerahkan pemberian mereka
Kalau ternyata penting, maka ia tidak akan pergi sendirian, melainkan bersama orang-orang kudus lainnya. Terima kasih, Tuhan Tuhan memberkatimu. Rasul Paulus menyebut Timotius dan Apolos. Hubungan macam apakah antara dia dan mereka? Rasul Paulus selalu melayani Tuhan bersama sebuah tim. Ia selalu membawa orang-orang bersamanya dalam perjalanannya agar ia dapat mendorong mereka untuk melayani. Timotius pergi bersamanya pada perjalanan misi kedua. Ia adalah seorang yang lembut, peka, dan pemalu. Ia juga sering sakit, tetapi ia mempunyai karunia yang sangat spesial dari Tuhan. Namun karunianya mungkin tidak dipakai dengan tepat jika orang di Korintus menolaknya. Jadi Paulus merekomendasikan agar mereka tidak menolak dia. Dan ia juga berkata pada Timotius melakukan pekerjaan Tuhan sama seperti dia. Sekalipun Paulus adalah seorang rasul yang dihargai dan Timotius adalah seorang pemuda biasa, tapi di sini kita melihat kasih dan kerendah hatian Paulus. Dengan Apolos, ia sangat mendesak untuk pergi ke Korintus, tetapi ia menghormati keinginannya ketika ia menolak. Ini menunjukkan bahwa ada kebebasan dalam pelayanan. Kita paham bahwa Apolos menolak karena ada kelompok di sana berkata, "Aku dari golongan Apolos." Maka jika ia pergi akan menambah perpecahan dalam jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Kita akan berbincang bersama lagi dan berjumpa lagi dalam episode berikutnya untuk mempelajari kitab yang baru. Terima kasih Dr. Farid, Tuhan memberkati Anda. Saya sangat menikmati studi ini bersama Anda. Terima kasih. Pemirsa terkasih, setelah menyelesaikan studi tentang surat 1 Korintus yang Rasul Paulus tulis kepada orang percaya di Korintus, saya ingin memberitahu Anda bahwa surat ini dibutuhkan oleh setiap gereja. Baik gereja yang sudah berdiri atau gereja yang baru dibangun, di sebuah negara yang tidak memiliki latar belakang kekristenan. Saya ingin memberitahu Anda bahwa gereja yang sudah berdiri mungkin melalui berbagai konflik dan problem yang sama yang pernah terjadi di jemaat Korintus. Dan penyembuhan problem di gereja manapun adalah kembali ke surat 1 Korintus dan belajar daripadanya, dan melihat apa kiat untuk menyembuhkan problem-problem ini, penyembuhan yang ditawarkan oleh Allah dalam Alkitab. Jika Anda mendengarkan saya dan Anda tinggal di negara di mana gereja masih baru, saya ingin memberitahu Anda bahwa mempelajari surat pertama Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Korintus akan membuatmu terhindar dari segala problem yang mungkin terjadi secara berulang. Itulah sebabnya surat ini dibutuhkan. Saya merekomendasikan semua gereja dimanapun untuk membaca surat 1 Korintus, karena surat ini memberikan suatu penyembuhan bagi semua problem yang mungkin terjadi dalam gereja. Saya mengingatkan Anda tentang perkataan yang tertulis di akhir pasal 15. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Karena Tuhan akan segera datang, saya harap kita bekerja dengan segenap tenaga kita, dan kerjakanlah pekerjaan yang menghasilkan buah yang kekal. Jeripayah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Saya meninggalkan pertanyaan dari episode ini, episode final dalam surat ini. Apa arti dari kedua kata, anatema dan maranatha? Apa arti dari kedua kata, anatema dan maranatha? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya di sebuah kitab yang baru. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.